Kembali lagi kita bertemu dalam perkuliahan dasar-dasar manajemen pada semester ini. Nanti perkuliahan ini akan saya bawakan selama 7 kali pertemuan. Selanjutnya nanti akan dibawakan oleh Pak Penggi. Kemudian terkait dengan aturan dan tata cara perkuliahan, ya sama seperti mata kuliah di semester 1, ya, secara garis besar bahwa mahasiswa harus mengikuti seluruh aturan dan tata tertib perkuliahan dasar-dasar manajemen selama 1 semester ini. Ya, mulai dari menyangkut kehadiran saudara, ya, absensi daftar hadir, kemudian nanti terkait dengan pengumpulan tugas maupun pengumpulan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan lagi terkait dengan aturan dan tata tertib perkuliahan kita. Silakan saudara membaca aturan dan tata tertib yang telah pernah saya bagikan di mata kuliah semester 1 sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di mana sesi ini akan saya menjelaskan terkait dengan materi di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, di mana di minggu lalu seharusnya kita sudah memasuki perkuliahan, tapi oleh karena beberapa hal sehingga perkuliahan kita ya saya mulai dengan hari ini. Adapun metode perkuliahan kita, karena sesuai dengan surat arahan dari Pak Rektor, kita masih menggunakan perkuliahan secara online. Oleh karena itu, untuk mendukung perkuliahan saudara-saudari, maka saya membuat rekaman penjelasan terkait dengan perkuliahan kita di setiap pertemuan. Oleh karena itu, di pertemuan selanjutnya silakan nanti saudara untuk mendengarkan, ya, menyimak penjelasan saya melalui video yang saya bagikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas 2 materi pertemuan, yaitu di minggu pertama yang seharusnya minggu lalu dan hari ini pertemuan kedua. Baik, adapun yang kita bahas di pertemuan pertama perkuliahan dasar-dasar manajemen ini adalah terkait dengan konsep dasar manajemen. Jadi sebelum kita jauh berbicara terkait dengan manajemen, kita harus tahu dulu, ya, apa yang dimaksud dengan manajemen. Ini banyak sekali sebenarnya pengertian manajemen menurut para ahli yang bisa saudara-saudari searching di melalui Google, ya. Itu banyak sekali. Tapi di sini saya mengambil beberapa saja, ya, atau dalam PowerPoint ini ada 2 yang dikemukakan oleh Ernie dan Kurniawan tahun 2005, ya, dan Nichols, ya, MOOC tahun 1997. Yang pada intinya bahwa manajemen itu adalah suatu seni atau proses. Jadi manajemen itu bagian dari proses, ya. Proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan mencapai tujuan. Jadi manajemen itu bisa kita artikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Jadi untuk mewujudkan suatu tujuan itu butuh proses. Nah, proses itulah bagian dari manajemen. Nah, sedangkan Nichols dan Hook tahun 1997 mengatakan juga bahwa manajemen itu suatu proses, ya, yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi, apa yang menjadi tujuan suatu organisasi
ya, itu bisa diwujudkan bila mana ada proses-proses yang dilakukan secara baik di dalamnya. Oleh karena itu, ya, untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien, ya, harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, ya, kita mau melakukan sesuatu atau mewujudkan sesuatu tentunya harus didasari dengan perencanaan yang baik. Tanpa suatu perencanaan, tidak akan mungkin tujuan kita akan tercapai. Oleh karena itu, bagaimana agar tujuan yang kita buat itu atau tetapkan itu bisa kita capai, ya, secara efektif dan efisien, maka butuh perencanaan yang baik. Kemudian setelah ada perencanaan, ada pengorganisasian. Ya, bagaimana kita mengorganisasikan segala sesuatu yang telah kita rencanakan itu, ya, termasuk mengaktualisasikan atau melaksanakannya, kemudian pengarahan. Ya, bila mana ada tindakan-tindakan atau kegiatan atau pelaksanaan kita yang tidak sesuai dengan perencanaan, perlu ada pengarahan sehingga apa yang kita laksanakan atau kita lakukan itu sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat. Nah, sampai kepada dengan adanya pengendalian sumber daya dalam organisasi tersebut. Nah, inilah definisi singkat, ya, atau pengertian yang bisa saudara pahami terkait dengan definisi manajemen. Nah, oleh karena tadi di dalam untuk mencapai tujuan organisasi itu ada pengorganisasian, makanya kita juga harus mengetahui apa itu organisasi. Nah, organisasi itu bisa kita artikan adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Jadi dalam suatu organisasi tentunya, ya, terdiri dari sekelompok orang. Ya, di mana sekelompok orang ini bekerja sama, ya, baik itu dalam segala susunan, baik itu secara susunan struktur, ya, organisasi, maupun koordinasi antar elemen di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi itu. Ya, itu dikemukakan oleh Griffin tahun 2002. Selanjutnya, Ernie dan Kurniawan juga tahun 2005 mengatakan bahwa organisasi itu sekelompok orang, sekumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya, ya, melalui kerjasama. Dan tentunya kita pahami, ya, seseorang atau sekelompok orang, ya, berada dalam suatu organisasi, tentunya orang-orang tersebut memiliki suatu kesamaan tujuan, ya, atau seseorang bergabung di dalam suatu organisasi, tentunya orang tersebut, ya, bergabung dengan orang lain, tentunya mereka itu memiliki suatu tujuan, ya. Oleh karena itu, dengan bergabungnya, ya, sekelompok orang dalam organisasi itu, maka mereka bisa bekerja sama untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan organisasi. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen, nah ini saudara bisa membacanya atau melakukan searching juga di googling, ya, bahwa ada 4 fungsi-fungsi manajemen, ya. Ini secara umum. Ada 4 fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan atau yang biasa disebut dengan planning. Nah, fungsi manajemen perencanaan atau planning ini adalah menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan, serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Jadi, di dalam perencanaan itu kita menetapkan tujuan,
ya, tujuannya apa yang harus dicapai di masa yang akan datang. Nah, di dalam perencanaan itu ditentukan, ya. Kemudian setelah ada tujuan yang telah ditetapkan, itu ada tugas, ya. Ya, ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Oleh karena itu, ya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tadi, bisa dirinci lagi apa tugas-tugas, ya, yang harus dilakukan oleh sumber daya dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, ini dilakukan dalam fungsi-fungsi manajemen pada perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, ya. Nah, pada fungsi-fungsi manajemen pengorganisasian ini atau organizing ini adalah ini meliputi penentuan dan pengelompokan tugas ke dalam departemen atau unit-unit. Nah, kemudian juga menentukan otoritas serta mengalokasikan sumber daya di antara organisasi. Jadi pengorganisasian itu adalah mengelompokkan tugas-tugas, ya, sesuai dengan tadi yang saya katakan, ya, apa tujuan yang hendak dicapai, apa tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Tentunya itu untuk mewujudkan tujuan itu ada semacam, ya, tugas-tugas yang harus dilakukan. Nah, tugas-tugas yang harus dilakukan inilah harus diorganisasi, ya. Misal dalam suatu organisasi perusahaan peternakan itu tentunya di dalam suatu perusahaan peternakan itu, ya, ada tujuan dari organisasi tersebut, ada tujuan dari usaha tersebut. Perusahaan tersebut tentunya punya tujuan, ya. Nah, untuk menjabarkan, ya, pencapaian tujuan tersebut tentunya di dalam perusahaan peternakan itu tentunya ada unit-unit atau bagian, ya. Ada bagian manajer produksi, ya. Ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran. Nah, penentuan unit-unit ini, departemen-departemen ini tentunya untuk menspesifikkan tugas dari sumber daya dalam organisasi sehingga bisa melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif, ya. Yang kesemuanya itu, ya, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Nah, itu adalah pengorganisasian. Selanjutnya, dalam fungsi manajemen itu ada pengarahan atau directing. Nah, pada fungsi manajemen pengarahan atau directing ini adalah penggunaan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, para pemimpin organisasi, ya, apakah itu direktur, apakah itu manajer atau siapapun, ya, istilahnya dalam perusahaan tersebut, ya, pemimpin itu punya fungsi untuk mengarahkan bawahannya, ya. Pemimpin mengarahkan bawahannya agar melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sehingga, nah, unit-unit organisasi, ya, itu bisa bekerja secara profesional dan optimal untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, fungsi pengarahan di sini tidak hanya mengarahkan, tetapi pemimpin organisasi itu bisa juga, ya, memotivasi, ya, mempengaruhi agar bawahan atau karyawannya itu, ya, mampu bekerja secara baik atau agar karyawan tersebut, ya, memiliki semangat juang yang tinggi untuk bekerja dalam mewujudkan tujuan organisasi. Nah, itu adalah fungsi dari pengarahan. Sedangkan fungsi manajemen yang keempat itu adalah pengendalian atau controlling. Ya. Nah, pada fungsi ini, ya, pemimpin organisasi, ya, atau manajer itu berfungsi untuk mengawasi aktivitas karyawan, ya, menentukan apakah organisasi tersebut dapat memenuhi target dan tujuannya. Jadi
seorang pemimpin organisasi atau manajer itu melakukan fungsi pengendalian atau controlling. Ya, mulai dari mengawasi aktivitas karyawannya sampai juga menentukan ya apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan ya atau yang telah dilakukan itu ya telah memenuhi target dan tujuan ya. Misalnya suatu organisasi atau suatu perusahaan peternakan tentunya itu mereka memiliki target bulanan ya atau target triwulan atau target semester bahkan target tahunan. Nah, ini kan bisa dievaluasi ya setiap saat ya atau pada tempo sesuai dengan tujuan target yang telah ditetapkan. Misalnya di bulan ini target pemasarannya itu ya misalnya pemasaran ayam potong misalnya terjual sekian ribu ton. Kira-kira dalam dalam satu bulan itu tujuannya tercapai tidak? Kalau tercapai berarti sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya semua sudah bekerja dengan baik ya sesuai dengan diarahkan. Nah, apabila belum tercapai, nah ini perlu dievaluasi ya. Perlu dievaluasi apa penyebabnya dan masalahnya seperti apa sehingga tujuan tersebut tidak bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam fungsi perencanaan? Nah, kegiatan-kegiatan dalam fungsi perencanaan itu ya biasanya yang pertama adalah menetapkan tujuan ya. Jadi ditetapkan tujuan dan targetnya ya. Misalnya tadi perusahaan peternakan yang bergerak di peternakan ayam potong misalnya. Nah, itu tentunya perusahaan tersebut berdiri atau didirikan oleh sekelompok orang atau pribadi. Nah, tentunya itu punya tujuan ya, punya target ya. Targetnya apa? Ya. Nah, apakah targetnya dalam hal produksi, misalnya perusahaan ini akan memproduksi daging ayam sekian ton per hari atau per bulan atau akan memasarkan ke wilayah NTT dan wilayah NTB misalnya. Nah, itu setiap perusahaan ya dalam membuat perencanaan tentunya itu tujuan yang pertama ditetapkan dahulu. Yang kedua adalah merumuskan strategi. Tentunya kita untuk mencapai tujuan itu butuh strategi, ya, butuh strategi, ya, butuh cara, ya, butuh cara untuk mencapai tujuan. Jika tujuan kita misalnya menjadi perusahaan yang berskala nasional, ya, yang melakukan ekspor, ya, ekspor daging ayam ke wilayah negara ASEAN contohnya. Tentunya tujuan ini tidak hanya tujuan yang kita tulis begitu saja, tetapi untuk mewujudkan tujuan itu apa strategi kita? Untuk mencapai atau menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan berskala nasional, strateginya apa? Caranya bagaimana? Nah, itu harus ditentukan strategi atau cara. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Nah, setelah tadi ada tujuan, kemudian kita tentukan strateginya, kita butuh sumber-sumber daya apa saja, ya. Sumber daya manusia tentunya sudah pasti ya. Kemudian sumber daya modal, ya, sumber daya lahan misalnya ketika kita mau mendirikan usaha peternakan. Nah, ini sumber-sumber daya ini harus diidentifikasi ya terlebih dahulu apa yang dibutuhkan ya apa yang dibutuhkan lahan untuk menjadikan atau membuat usaha peternakan tersebut kira-kira butuh lahan berapa hektar. Nah, itu bagian dari menentukan sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Jadi harus ada indikator yang jelas. Ya, kenapa target kita dikatakan itu tercapai bulan ini? Targetnya jelas. Ya, indikatornya jelas. Ya, itu kita yang tentukan. Sedangkan dalam kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, ya, ini berbicara terkait dengan ya
bagaimana mengalokasikan sumber daya, ya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan, kemudian menetapkan struktur organisasi, ya, yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Jadi di dalam fungsi organisasian ini ada, ya, penegasan terkait dengan apa kewenangan dan apa tanggung jawab, ya, dari setiap elemen organisasi. Ya, misalnya manajer keuangan, ya, tentunya dia punya kewenangan, ya, dan tanggung jawab yang terkait dengan di bidang keuangan. Nah, itu diperjelas dan dirinci di dalam kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Kemudian dalam kegiatan fungsi pengorganisasian itu juga dilakukan kegiatan perekrutan, ya. Itu baik perekrutan karyawan, ya. Kemudian di penyeleksian, ya, dilakukan seleksi, kemudian setelah dilakukan seleksi terpilih, ya, atau lulus atau dinyatakan layak, ya, diterima bekerja di suatu perusahaan tersebut, tentunya dilatih dan dilakukan juga pengembangan kompetensi. Nah, ini juga bagian dari kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, ya. Kemudian yang keempat, kegiatan dalam fungsi pengorganisasian itu adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Jadi manajer, ya, dalam melakukan kegiatan fungsi pengorganisasian tentunya dia juga, ya, harus mampu menempatkan seseorang untuk bekerja di posisi yang tepat. Ya, posisi yang paling tepat yang dimaksud adalah tentunya adalah posisi yang sesuai dengan kompetensi dari orang yang bersangkutan. Ya, misalnya ada karyawan yang dinyatakan lolos untuk masuk di perusahaan tersebut, ya, dengan latar belakang misalnya yang bersangkutan adalah misalnya lulusan sarjana ekonomi, ya, tentunya ini tidak paham masalah perkandangan atau masalah terkait dengan pembudidayaan di kandang. Nah, tentunya orang seperti ini lebih cocoknya ditempatkan di departemen, ya, atau di unit, ya, yang bekerja menangani keuangan perusahaan. Nah, ini yang dimasukkan dengan kegiatan menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan dalam fungsi pengarahan, ya, fungsi-fungsi manajemen tadi. Nah, dalam pengarahan ini adalah sudah pada proses mengimplementasikan. Jadi mengimplementasikan proses kepemimpinan, ya, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja. Nah, bagaimana seorang manajer, seorang direktur, ya, melakukan pembimbingan, ya, melakukan motivasi kepada seluruh karyawan atau tenaga kerja agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Nah, ini dilakukan pada kegiatan fungsi pengarahan. Selanjutnya, ya, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Jadi, seorang manajer, seorang pemimpin organisasi, dia punya tugas, ya, bagaimana menerjemahkan, ya, atau menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada karyawannya, ya, terkait dengan tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya setiap hari, ya. Jadi seorang manajer itu tentunya mengarahkan, ya, mengawasi, kemudian menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Jadi apabila suatu perusahaan, ya, membuat suatu kebijakan tertentu dengan kondisi tertentu, nah tentunya itu harus disosialisasikan, ya, harus disampaikan kepada bawahannya sehingga bawahannya itu memahami, ya, apa yang menjadi maksud atau kebijakan apa yang diambil oleh pemimpin mereka. Nah, ini harus dijelaskan. Misalnya sekarang ini pada masa pandemi ini, ya, tentunya perusahaan-perusahaan itu, ya, mengalami stagnasi.
oleh karena pandemik. Tentunya suatu manajer atau pemimpin organisasi ya membuat suatu kebijakan ya di masa pandemi ini. Nah, kebijakan yang diambil itu tentu harus dijelaskan atau disosialisasikan kepada seluruh bawahannya. Nah, adapun fungsi dari manajemen tadi ya, yaitu mulai dari planning, organizing ya, controlling ya, pengarahan dan sampai kepada pengawasan. Nah, itu bisa digambarkan seperti yang ada dalam slide ini ya. Jadi bagaimana keterkaitan ya fungsi-fungsi manajemen. Nah, itu bisa saudara-saudari lihat dalam slide ini ya. Dimana kalau dari sini kita melihat bahwa seluruh fungsi-fungsi manajemen itu saling terkait satu dengan yang lain ya. Dengan kata lain, dalam fungsi-fungsi manajemen ya, fungsi-fungsi manajemen itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara satu fungsi ke fungsi yang lain. Misalnya fungsi perencanaan atau planning. Nah, kita bisa dilihat melalui gambar ini bahwa perencanaan itu ya, itu terkait juga dengan ya, terkait juga dengan pengorganisasian ya. Tentunya apa yang diorganisasikan ya, apa yang disusun, tentunya itu didasarkan kepada perencanaan yang telah dibuat. Atau suatu manajer melakukan pengawasan, tentunya pengawasan yang dilakukan itu merujuk kepada rencana yang telah dibuat dan tugas-tugas yang telah disusun, yaitu di organizing. Nah, jadi fungsi pengarahan atau leading itu ya dia terkait dengan planning, terkait juga dengan organizing, dan begitu juga dengan controlling. Kenapa dilakukan leading? Ya, kenapa dilakukan pengawasan? Tentunya ya untuk memudahkan untuk controlling. Nah, ini bisa saudara baca juga atau bisa untuk lebih dipahami, bisa di searching dari sumber-sumber lain terkait dengan keterkaitan kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Nah, adapun di situ dua garis ya, yang mana panah dengan garis putus-putus dan ada tanda panah yang tanpa garis putus-putus. Nah, itu ada keterangannya bahwa panah yang tanpa garis putus-putus itu menunjukkan arah tahapan. Jadi mulai dari planning, organizing, kemudian leading, dan sampai dengan controlling. Sedangkan garis putus-putus, panah putus-putus itu menggambarkan bahwa setiap kegiatan fungsi manajemen itu dia memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada timbal balik antara satu fungsi manajemen dengan fungsi planning. Ya, ada atau fungsi planning itu punya keterkaitan dengan organizing, leading, controlling. Demikian juga dengan fungsi manajemen organizing, dia punya timbal balik dengan planning, controlling, dan leading. Nah, itu arti dari gambar pada PowerPoint ini bahwa setiap fungsi-fungsi manajemen itu memiliki satu keterkaitan dengan fungsi manajemen lainnya. Nah, demikian pembahasan kita terkait dengan pertemuan pertama ya, fungsi-fungsi manajemen. Ya, selanjutnya saya langsung saja dengan pertemuan perkuliahan kita yang kedua ya, di mana tadi di pertemuan pertama kita membahas konsep dasar manajemen. Nah, pada pertemuan kedua ini kita membahas terkait dengan manajer ya, manajer dalam kegiatan manajemen. Jadi kita mau melihat di sini bagaimana sebetulnya ya posisi atau kegiatan ya seorang manajer dalam
kegiatan manajemen. Apa yang dilakukan seorang manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan ya manajer dalam kegiatan manajemen, terlebih dahulu kita harus memahami ya apa yang dimaksud dengan manajer. Mungkin saudara-saudari sekalian ya sudah sering mendengar kata manajer ya. Kalau kita melihat ya di berbagai organisasi ya, tidak hanya di perusahaan ya, tapi di organisasi-organisasi terkecil pun kadang sudah menamakan pemimpin organisasi tertingginya sebagai manajer. Nah, tentunya istilah manajer ini bagi saudara-saudari sekalian tidak hal yang asing lagi. Namun perlu juga ya harus kita pahami apa sebenarnya pengertian dari manajer. Nah, kalau menurut Ernie dan Kurniawan ya, itu manajer bisa diartikan adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Jadi orang yang melakukan kegiatan manajemen itu disebut dengan manajer. Ya. Nah, lebih lengkap lagi, manajer bisa kita artikan individu yang bertanggung jawab atau orang atau seseorang yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi itu. Jadi seorang manajer dia punya tanggung jawab secara langsung. Jadi dia yang memastikan seluruh ya kegiatan organisasi itu ya berjalan. Nah, jadi dia yang memimpin para anggota dari organisasi itu. Nah, itulah dinamakan seorang manajer. Jadi manajer itu juga tentunya pemimpin ya. Orang yang bertanggung jawab ya secara langsung terkait dengan aktivitas yang ada atau aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, kalau kita melihat ya konsep manajemen itu ada di dalam konsep manajemen itu ada pembagian ya atau bisa kita klasifikasikan ya keahlian-keahlian manajemen atau disebut juga dengan managerial skills ya. Yang pertama, keahlian dalam manajemen itu yang pertama adalah keahlian teknis. Jadi, bagaimana seorang manajer ya dalam memimpin atau bertanggung jawab ya dalam suatu organisasinya tentunya harus ada keahlian teknis yang dimiliki. Ya. Keahlian secara teknis, kompetensi secara teknis sesuai dengan ya tujuan atau target perusahaan atau jenis perusahaan yang dipimpin ya. Misalnya seorang manajer perusahaan ya peternakan yang bergerak di bidang peternakan sapi potong misalnya, tentunya seorang manajer ya pemimpin yang ada di sana tentunya dia harus punya keahlian teknis ya, bagaimana teknis beternak sapi potong secara baik tentunya itu harus ada yang dimiliki. Nah, itu disebut dengan keahlian teknis. Kemudian yang kedua, itu adalah keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skills ya, human relation skills. Jadi seorang manajer itu ya harus terampil untuk berkomunikasi ya, bisa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu salah satu dari keahlian manajemen ya. Tidak ada seorang manajer ya yang tidak mampu untuk berkomunikasi secara baik atau menjalin interaksi dengan masyarakat secara baik. Kalau seorang manajer itu tidak mampu untuk berkomunikasi secara baik atau berinteraksi secara baik dengan masyarakat,
ya tentunya dia tidak bisa menjadi seorang manajer, ya. Tentunya, ya, seorang manajer di dalam suatu perusahaan tentunya dia adalah orang yang terampil, baik itu secara teknis maupun eh, terampil dalam segi komunikasi dan interaksi. Kemudian, ya, keahlian yang ketiga, manajemen itu adalah keahlian konseptual. Jadi seorang manajer itu harus mampu membuat suatu konsep, ya, conceptual skills. Jadi keterampilan seorang manajer itu terletak pada bagaimana dia dalam membuat suatu kebijakan, ya, atau membuat suatu aturan, ya. Seorang manajer itu terlebih dahulu harus membuat suatu konsep, ya. Suatu kebijakan, suatu tujuan itu tidak lahir sendirinya tanpa dengan konsep yang baik, ya. Nah, jadi seorang manajer itu dituntut, ya, harus punya keterampilan secara konseptual. Kemudian keahlian yang keempat itu adalah bahwa keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skill. Jadi seorang manajer itu, ya, harus mampu mengambil suatu keputusan. Jadi tingkat pengambilan keputusan tertinggi itu ada di manajer, ya. Mau bagaimanapun resikonya, ya, apapun nanti dampaknya, tentunya seorang manajer itu punya pertimbangan yang matang sehingga dia harus, ya, berani untuk membuat suatu keputusan yang terbaik untuk organisasinya. Kemudian yang kelima, keahlian manajemen yang kelima itu, yang kelima adalah keahlian dalam mengelola waktu. Time management skill. Jadi seorang manajer itu tentunya dia orang yang disiplin, ya. Orang yang disiplin, orang yang mampu mengatur waktunya, atau orang yang mampu, ya, mengefektifkan waktunya. Jadi manajer itu tentunya orang yang disiplin, ya, yang bisa mengelola waktunya secara baik sehingga mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kegiatan organisasi. Nah, kalau kita melihat, ya, ya, tingkatan-tingkatan manajemen itu bisa kita melihat dari tingkatan-tingkatan yang paling rendah sampai dengan tingkatan yang paling tertinggi, ya. Tingkatan yang paling rendah sampai kepada tingkatan yang tertinggi. Nah, secara umum, ya, tingkatan-tingkatan manajer, ya, atau tingkatan-tingkatan dalam manajemen itu bisa kita, ya, bagi menjadi 4 tingkatan, ya. Tingkatan manajemen itu bisa kita bagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah manajemen non supervisi, ya. Kemudian ada manajemen tingkat pertama atau supervisi. Nah, yang ketiga ada yang manajemen tingkat menengah, dan yang keempat atau terakhir itu ada manajemen tingkat puncak. Jadi yang paling tinggi. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan manajemen. Nah, kita bisa melihat, ya, dari penerapan dari tingkatan-tingkatan manajemen ini, kita bisa melihat dalam aplikasinya di dalam suatu perusahaan. Siapa yang dikatakan manajemen supervisi, siapa yang dikatakan manajemen non supervisi, dan siapa yang dikatakan manajemen tingkat puncak itu. Nah, itu bisa kita langsung membahasnya agar mudah saudara-saudari pahami, ya, pada gambar ini. Ya, di mana tadi tingkatan manajemen ada 4, ya. Nah, yang pertama itu adalah manajemen non supervisi. Nah, manajemen non supervisi itu
ya, atau disebut juga ya sebagai pelaksana teknis. Nah, itu biasanya dikelompokkan dengan pegawai teknis atau buruh, ya. Pegawai teknis atau buruh ya. Misalnya kalau dalam perusahaan peternakan, ya ini bisa dinamakan lah ini sebagai ya pegawai kandang, ya, atau orang yang bekerja di kandang. Nah, yang bekerja membersihkan kandang, kemudian memberikan ternak itu makan dan memeriksa eh, segala sarana dan prasarana di kandang. Nah, ini disebut dengan manajemen non supervisi. Sedangkan tingkat yang kedua tadi dalam manajemen itu ada manajemen tingkat pertama, ya supervisi, orang yang supervisi, orang yang mengawasi bawahannya. Kalau tadi yang manajemen non supervisi, ya dia tidak punya bawahan lagi, dia yang paling bawah. Tetapi kalau manajemen tingkat pertama, ya atau supervisi itu, nah dia sudah memiliki bawahan tadi, yaitu pegawai teknis tadi, pegawai teknis atau buruh. Nah, atau tadi kalau dalam eh, perusahaan peternakan disebutkan sebagai pegawai kandang misalnya. Nah, supervisi tentunya ya ini adalah orang yang mengawasi pegawai tadi. Ya, misalnya ini sudah disebut dengan mandor lah, ya. Nah, itu adalah manajemen tingkat pertama. Tentunya dia untuk mengawasi bawahannya, ya, mengawasi bawahannya, memeriksa terkait dengan unit yang ada di bawahnya. Sedangkan manajemen tingkat menengah itu adalah ya seperti biasa yang kita mendengar, ada manajer keuangan, ya, ada manajer pemasaran, ada manajer produksi, kemudian ada manajer personalia atau sumber daya manusia. Nah, ini disebut sebagai manajemen tingkat menengah, ya. Jadi manajer yang membidangi masalah terkait dengan karyawan, ya, manajer yang menangani terkait dengan masalah produksi, dan manajer yang menangani masalah terkait dengan keuangan organisasi atau perusahaan, bahkan manajer yang menangani masalah pemasaran dari produk perusahaan tersebut. Nah, ini disebut dengan manajemen tingkat menengah. Sedangkan manajemen tingkat puncak, ya, itu berada di antara direktur dan wakil direktur. Nah, kalau ada wakil direkturnya, ya dia juga disebut dengan manajemen tingkat puncak. Tapi kalau tidak ada wakil direkturnya, jadi direktur langsung kepada keempat manajer ini, ya itu juga direktur itu juga manajemen tingkat puncak. Jadi terkait dengan bagan organisasi dari perusahaan tersebut. Nah, itu terkait penjelasan dari tingkatan manajemen kalau kita aplikasikan dalam suatu bagan organisasi atau perusahaan. Jadi setiap perusahaan tentunya memiliki bagan organisasi tersendiri, ya, antara satu perusahaan atau organisasi dengan organisasi lain, tentunya bisa saja memiliki bagan organisasi yang berbeda. Misalnya di perusahaan A, ya, pemimpin tertinggi itu bisa saja tidak disebut sebagai direktur, ya, atau tidak disebut dengan direktur utama, tapi seperti masa sekarang ada yang disebut dengan CEO, atau ada yang menyebutkan dengan manajer umum. Nah, itu silakan saja, ya, itu setiap organisasi punya bagan-bagan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Nah, kemudian pertanyaannya, kira-kira manajemen itu sains atau seni? Kalau tadi, ya, di dalam pertemuan pertama, ya, definisi manajemen itu sudah saya jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan manajemen, ya. Lalu pertanyaannya di sini, manajemen itu sains atau seni? Nah, kalau kita melihat, ya, terkait dari pengertian dari manajemen tadi, ya, manajemen itu bisa kita pandang sebagai sains dan bisa juga kita pandang sebagai seni. Kapan manajemen itu dipandang sebagai sains? Ya, manajemen itu dipandang sebagai sains, ya, karena manajemen itu melakukan pendekatan
melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan, ya. Dan manajemen sebagai sains juga memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Jadi manajemen itu bisa kita katakan juga sebagai ilmu, ya. Makanya di Fakultas Ekonomi itu ada jurusan manajemen. Nah, manajemen itu kan sebagai suatu ilmu. Karena untuk membuat suatu perencanaan yang baik, untuk mengorganisasikan, bahkan sampai pengawasan, nah itu kan membutuhkan ya pendekatan yang sistematis, ya. Ada diagnosa, ya. Ada analisis. Nah, ini analisis, diagnosa itu kan bagian dari keilmuan. Nah, itu makanya dikatakan manajemen itu juga sebagai bagian dari sains. Sedangkan manajemen sebagai seni, ya, karena manajemen itu tidak hanya kita lakukan, ya, pendekatan secara terstruktur atau sistematis, tetapi manajemen itu kita juga lakukan melalui intuisi, ya, dan perasaan, bahkan pengalaman. Jadi seorang manajer itu kan dalam menetapkan kebijakannya tidak hanya serta-merta berdasarkan kepada eh, sistem atau kepada diagnosa, ya, atau kepada analisis. Namun, ya, namun seorang manajer juga harus mampu menggunakan intuisinya, ya, atau perasaannya atau bahkan pengalamannya untuk memimpin organisasinya tersebut, ya. Kemudian manajemen sebagai seni, ya, umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreatif, ya, dan komunikasi interpersonal. Jadi seorang manajer itu ya tidak orang yang monoton, ya. Tetapi seorang manajer itu tentunya dia orang yang inovatif, ya, yang bisa menciptakan kreativitas baru atau inovasi-inovasi baru, ya, dan bahkan mampu berkomunikasi, ya, baik secara interpersonal, ya, maupun berkomunikasi kepada atau berinteraksi kepada uh, orang lain atau pihak luar dari organisasi tersebut. Nah, ini dikatakan manajemen sebagai seni. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah manajemen itu ilmu atau seni? Jawabannya adalah manajemen itu bisa ilmu dan bisa juga suatu seni. Nah, menjadi seorang manajer itu tidak cukup hanya pendidikan, ya. Tidak cukup juga dengan pengalaman, tetapi menjadi seorang manajer yang baik, ya, dibutuhkan pendidikan dan pengalaman, ya. Melalui pendidikan, nah itu dilakukan dengan pendekatan pendidikan, baik itu apakah dia itu pendidikan eh, yang secara formal, ya, maupun pendidikan secara informal yang didapatkan melalui pelatihan. Sedangkan pengalaman, ya, pengalaman itu didapatkan dari ya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya dan bisa dijadikan menjadi bekal untuk kemajuan atau pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Ya. Nah, keberhasilan dalam mempelajari dan menggunakan keahlian-keahlian manajemen itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman ini. Jadi bagaimana suatu atau bagaimana seorang manajer, ya, mampu, ya, mampu menerapkan atau mampu melaksanakan keahlian-keahlian manajemen itu dengan baik, itu tentunya dipengaruhi dari latar pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang manajer tersebut. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang manajer dibutuhkan pendidikan dan pengalaman. Nah, demikian saja pembahasan ya perkuliahan kita di pertemuan kedua, ya. Nanti bagi saudara-saudari sekalian, ya, bila mana nanti ada pertanyaan atau
masukan ya terkait dengan materi perkuliahan kita yang pertama dan yang kedua ini ya, nanti silahkan saudara bisa menyampaikannya baik melalui WA Group maupun melalui Google Classroom yang telah kita buat. Jadi, sehabis dari penjelasan ini, silakan nanti saudara melakukan ya atau menyelesaikan tugas yang akan saya bagikan di Google Classroom. Silakan kepada masing-masing untuk mengecek ya Google Classroom-nya, dan pengumpulan tugas ya di pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu nanti menjadi bukti bahwa saudara juga telah hadir di dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua mata kuliah dasar-dasar manajemen ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan ketiga minggu depan. Terima kasih.